bukan gitu Prof. Tadi ya itu contoh yang ekstrim. Tapi kalau kita kembali ini nggak ada yang melakukan, ini nggak ekstrim. Coba kita lakukan. Kita kembali pada perdebatan kenapa ada pasal pemidanaan terhadap penghinaan ini kan supaya katakanlah tidak menghambat kerja-kerja kepentingan dari para pejabat ini. Loh, implikasinya bisa ke sana. Tapi kita perlu pertanyakan. Oh ya, oke. Implikasinya bisa kena. Tapi kita pertanyakan lagi kemudian, apakah ya kritik-kritik yang dibangun tadi lantas tidak berupaya untuk memantik. Arahnya kan kita juga ada intensi baiknya, kita sebagai political check and balance dengan pemerintah. Kita bukan yang saya pahami, checks and balances itu antar kekuasaan negara, bukan antar negara antar dengan mahasiswa. Masyarakat ada sipil. itu checks and balances. Dalam hal ini bukan mahasiswa saja, tapi itu. masyarakat sipil dengan pemerintah. Nggak ada, itu ada antar kita. lembaga negara. Anda belajar dulu kok tata negara. Oke. Ya kita bicara soal katakanlah pemerintah pejabat negara juga punya satu privilege forum privilegiatum itu ya tentang bagaimana ketika pejabat negara berhadapan dengan hukum ada prosedur mempermudahnya, ada kemudahan pengaduannya bisa tertulis misalnya. Nah kita dalam konteks ini bisa saja kita berpikir sebaliknya. Tadi Mas Bayu singgung. Berarti kalau kita bersuara mengkritik pemerintah bisa langsung dipidanakan dalam hal ini, ya pemerintah apakah RKUHP juga tidak merangkum, mencakup bahwa ada pembinaan-pembinaan khusus yang bisa dikenakan terhadap para pejabat negara ini? Mas, logikanya. Makanya kalau mengkritik itu nggak apa-apa, mengkritik itu tidak dipidana. Tadi saya dengar Mas Khalid berulang kali mengatakan kritik dan kritik. Kritik sekeras-kerasnya nggak apa-apa, tapi jangan menghina, jangan memfitnah gitu. Tapi itu yang dilarang dalam RKUHP Mas. Gitu. Batasnya tadi tidak jelas, kita menulis Dewan Penipu Rakyat saja sudah dianggap penghinaan. Kemudian kita takut untuk mengkritik, kita takut untuk mengekspresikan. Misalnya gini, jelas ya. Undang-undang Omnibus disusun, lebih banyak tim pengarahnya di kantor Menko-nya Pak Erlangga itu diisi oleh banyak pengusaha. Oke. Lalu ada teman-teman buruh, masyarakat adat yang punya akses tanah, itu mereka menurut analisa mereka yang merujuk pada pasal-pasal yang ada itu merugikan. Oke. Cara ngeritiknya gimana sekarang? Saya masyarakat adat, coba Anda ajarin saya gimana saya ngeritik DPR. Yang disampaikan Bang Undang-undangnya Haris ini kan nih. berarti kan menuduhkan suatu perbuatan. Ini dalam konteks fitnah. Pertanyaannya, sebentar dulu, dalam penyusunan, dalam konteks fitnah sekali lagi. Ya ini repot nih begini nih. Makanya gini, kita kan ngomong lagi memang ngomong ini membuktikan bahwa pasal ini intensi bukan. politiknya Ini kan ngambil contoh, saya sedang menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haris. Tapi Bang Haris bilang, ceritanya dirangkai nih. Ada pengusaha yang ditempatkan dalam perumusan suatu undang-undang dan pada akhirnya outputnya itu menjadi merugikan. Pertanyaannya itu kan berarti menuduhkan suatu perbuatan yang benar atau tidak benar. Bisa dibuktikan atau tidak? Bisa. Kalau nggak bisa dibuktikan ya fitnah. Bisa. Oke, kalau bisa cara Nggak, mengkritik yang bisa. baik Saya minta sesuai dengan undang-undang contoh. seperti apa? Ini contoh. Cara kritiknya benar saya kasih tahu ya gini. Nggak, sekarang saya Nggak, kasih misalkan cara contoh. kritik begini. Kita kan dalam penyusunan legislasi kan ada partisipasi yang bermakna kan. Meaningful participation. Kalau memang dianggap saya sebentar nanya. dulu. Anda jangan bikin contoh lain. Enggak, contoh Saya misalkan kasih contoh. Asalnya ada undang-undang Omnibus. Tim pengarahnya itu adalah pengusaha. Undang-undang ini menguntungkan pengusaha. Nah yang jadi korban itu buruh dan masyarakat adat. Nah sekarang si buruh dan masyarakat adat mau ngeritik DPR yang bikin undang-undang kayak gitu gimana caranya? Cara kritiknya begini aja, kalau betul komposisinya, kalau betul ya komposisi dari tim pengarah dan lain sebagainya, pemberi masukan itu lebih condong ke pengusaha, libatkan dong perwakilan buruh. Itu contoh kritik yang Bukan benar. cara ngeritik, Iya, bentuk cara kritik. ekspresinya gimana? Ya, itu kok Kalimatnya mungkin yang Masa disusun kita seperti apa? datang ke DPR, Undang-undang libatkan Iya nggak buruh. apa-apa, itu nggak masalah undang-undang pro pengusaha yang Bayu sampaikan. Menurut saya itu kalau saya nilai tadi DPR penipu Nggak, gini, rakyat, undang-undang pro pengusaha juga itu kritik. Dalam tugas Anda ya sebagai tim sosialisasi KUHP ya, Anda promosinya bagus, tapi Anda nggak bisa jawab orang yang mengkritik. Catatan saya itu di catatan demokrasi ini. Enggak, makanya kan Anda tadi nggak saya bisa jawab. kasih contoh. Karena contohnya Baru Bang mau Haris dijawab, tadi sempit Bang kan. Haris, Anda baru mau nggak- dijawab. nggak, sekarang Anda Coba menyimpulkan. Supaya nggak sama-sama gagal paham nih Bapak-Bapak. Contohnya jadi bagaimana? Ya. Tadi kan katanya lebih banyak tim pengarahnya adalah dari pengusaha. Ya udah, berarti kritiknya ayo dong dari buruh masukin dong. Jangan nggak seimbang begini. Bang dong. Ruhut mungkin ada masukan, Bang Ruhut Jadi ini apa? namanya Ayo hanya dong, kasih ayo saran, dong, Bang Ruhut. Enggak, gini Oke, Riz, Bang Ruhut. saya kebetulan Hancur demokrasi saya kalau kebetulan dipimpin juga Albert. dulu kan di Balek juga, ya. Bang.
undang-undang itu nggak jadi gitu aja, contohnya kayak Omnibus Law. Kenapa? Semua dilibatkan kok. Iya, kenapa buruhnya nggak berpartisipasi? Semua kami libatkan. Tidak pernah tidak. Jadi tidak hanya ketok palu. Ya ini kan Kalau dilibatkan, dilibatkan. Tetapi kemudian undang-undang itu menguntungkan atau memberikan banyak akses. Kan kita boleh dong, partisipasi itu kan nggak sekedar pada proses legislasi sebelum disahkan. Ya kan, kalau ditutup hanya pada menjelang disahkan, bubarin aja tuh MK. Misalnya kan kayak gitu. Jadi artinya setelah disahkan pun, kita masih bisa melihat kan, bahwa satu undang-undang itu punya dampak buruk. Iya. Nah tapi simulasi kita hari ini begini Bang. Simulasi kita hari ini bahwa undang-undang itu kemudian nyata misalnya. Saya kasih kata misalnya. Nyata misalnya ternyata menguntungkan banyak pengusaha. Oke. Nyata bahwa akses kepemilikan dan penggunaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat adat mengecil. Ya kan? Nyata misalnya ancaman PHK tidak bisa dicegah dengan undang-undang omnibus. Kritik sosiolegalnya. Sosiolegal itu kan artinya melihat hukum dalam prakteknya hari ini dan dampak-dampaknya. Kemudian merujuk pada si undang-undang omnibus misalnya. Oke Bang? Nah sekarang kita mau protes nih, mau bikin statement, diwawancara sama Andro di TV One, atau kita mau demo, atau kita diundang di satu forumnya Mas Kiki misalnya. Nah saya tadi tanya, milih katanya, pakai bajunya, pasang mukanya harus seperti apa. Kalau pakai perasaan, saya lihat mukanya Bayu, wah muka lo kayaknya menghina burung Garuda. Kan repot Bang kalau pakai perasaan. Makanya tadi saya tanya, ekspresinya gimana? Saya ada solusi ya, mungkin begini. Kita contoh dari Hyde Park. Monas itu kita lingkari, mau teriak, mau memaki, mau memfitnah, maunya mencaci maki, silakan di situ gitu. Nah, ini mungkin solusi yang baik. Jadi, tapi orang NTT kesian kejauhan Bang. bikin di sana. Bikin di sana. Nah, itu dia belum dibikin. Nah, Hyde Park. mau Hyde diprotes Park. karena nggak dibikin Hyde Park di NTT. Protesnya gimana? Iya, kenapa nggak dibikin? Panjang lagi Bang, urusan bisa panjang lagi itu Bang. Bukan, Panjang. ada lokus-lokus tertentu yang di mana-mana orang bisa mengekspresikan semuanya termasuk mencaci maki itu. Kalau nanti biar ada orang lain lagi yang tidak setuju berantem Menurut di saya situ aja gini sih, silahkan Bang. gitu. Sebenarnya pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara ini menunjukkan bahwa negara kita tidak lagi kemudian menjadi negara hukum, tapi negara kekuasaan. Negara yang sudah berpindah bahwa kekuasaan yang absolut saya pikir nggak begitu itu ya. kan Ini pernyataan yang- iya ini pernyataan bersembunyi yang di balik keliru dan pasal-pasal menyesatkan. gitu. Dan karena begini, gini, ini pasal power ini tends tidak to pernah corrupt, dibatalkan absolute oleh power Mahkamah corrupt Konstitusi. absolutely Bang. Siap, kita Pasal Jadi juga- ini ada kecenderungan kekuasaan kita Maksudnya menuju jangan pada sampai kekuasaan masyarakat yang mendengar ini absolut. jadi terprovokasi Begitu. loh. Pasal Karena ini gitu. tidak pernah dibatalkan Begini. oleh Mahkamah Baik, Konstitusi. kalau begitu ini oke. Dan Kita tahan tidak dulu, kami pernah- akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di catatan demokrasi pemirsa.